Nah, setelah terjadinya insiden di Desa Talang, Kabupaten Tegal itu, maka pimpinan pusat PWILS ini, Dr. Ki Haji Muhammad Abbas Biliaksi, kemudian menanggapi, merespon, serta menyatakan sikap. Kita simak. Sebelum jenengan naik panggung kan terjadi insiden pada saat pelantikan oleh Muhyiddin. Bagaimana Gus menyikapi kejadian tersebut? Ya biasa saja. Artinya kalau itu Muhyiddin ya kita dihadapi dengan sabar, legowo, karena mereka itu adalah sama-sama saudara kita sesama bangsa Indonesia. Jangan terjadi apa-apa, jangan terjadi sampai sampai adu fisik, jangan sampai, karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita ini datang, PWI datang, Laskar Sembilan datang ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat Tegal, supaya masyarakat Tegal ini keluar dari kejumudan, keluar daripada kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menciderai akidah, khususnya akidah dan ajaran-ajaran. Karena saya dengan Kiai Imaduddin Al-Badani dan beberapa kiai itu sudah membaca beberapa literatur kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi, itu ternyata sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Jadi dari di awalnya benar kayak Ahlussunnah mau wudu ya, wudu bab akhlak. Tapi ketika sudah membahas kelan mereka, membahas Abdurrahman Maut dan Tarik, bahas ajaran mereka, itu langsung melenceng jauh. Makanya ini masyarakat Tegal ini harus tahu semua, dan itu adalah hak masyarakat Tegal untuk mengakui itu semua. Jadi kepada para muhibin Al-Ba'ali, jangan nggak usah menghalang-halangi. Itu kan hak masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai. Itu nggak usah maksa-maksa. Biarkan masyarakat. Ini ada hubungannya dengan hidayah dari Allah. Betul. Jadi kalau Allah itu memberikan petunjuk, sadar. Mudah-mudahan ya semua masyarakat Tegal bisa sadar. Kita bergerak bukan karena benci ke ini, bukan kalau framing seumpama saya dengan Iman karena benci orang, ya itu ya salah. Biarkan aja orang yang framing orang itu. Dan orang bergerak atas asas kita itu nggak akan dibela oleh Allah. Makanya kita tenang. Jadi yang penting masyarakat Tegal sadar, bisa dapat pencerahan, mendengarkan ilmu yang benar, ilmuwan secara ilmiah. Bagaimana sih mereka itu hak masyarakat itu untuk mengetahui siapa itu Ba'al, siapa itu Ba'al, bagaimana nasabnya. Itu karena bukan masalah berkaitan dengan Ba'al ya, tapi karena mencangkokkan ke Rasulullah. Sedangkan mereka semua kan umatnya Rasulullah. Ketika ada orang yang mencangkokkan ke Rasulullah, itu maka masyarakat wajib mengetahui. Dan itu hak masyarakat untuk mengetahui siapa mereka. Semua orang yang mengaku-ngaku cucunya itu harus terverifikasi. Dan masyarakat harus tahu ini yang cucunya benar, misalnya ini yang hak, ini yang batil. Jadi kita bukan dalam rangka memecah belah, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Dulu Rasulullah juga sama, dituduhnya memecah belah. Dulu sama juga Rasulullah dituduhnya memecah belah. Dulu juga sahabat tuduhnya memecah belah. Padahal bukan, ini at-tafriq bainal haqqi wal batil. Membedakan, memisahkan antara hak dan batil. Supaya kenapa? Karena Allah merintahkan wala talbisul haqqa bil batil, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan hak. Bataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu menyimpan kebenaran sebenarnya kamu tahu. Itu enggak boleh. Jadi itu kewajiban PWI dan Laskar saja menyampaikan dan memisahkan dan ngasih tahu masyarakat begini jangan. Ketika ada Ba'ali seumpama mbahnya bisa mi'raj sampai 70 kali, yang lebih mau ganteng siapa ya, itu masyarakat harus diberitahu bahwa itu salah, itu sesat, nggak boleh. Kalau tidak diberitahu, kan kalau masyarakat sampai terdoktrinasi percaya ada mbahnya Ba'al itu bisa mi'raj 70 kali, ini akan berbahaya sama akidahnya masyarakat. Apa? Kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ghazali, Imam Nawawi, manidda'a an-namra'an, manidda'a annahu urija bi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya pernah mi'raj oleh Allah ke sidratil muntaha faqad kafar. Apalagi kata Imam Rahim mengatakan, "Man yaqtada an-namra'an urija bi ila sidratil muntaha faqad kafar." Barang siapa kita nih seumpama orang ini didoktrin, muhibbinnya didoktrin tentang masalah mi'raj. Kemudian muhibbinnya percaya ada sosok selainnya Rasulullah bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu bagi mugaddam. Bagaimana hukumnya? Kan Imam Nawawi sudah ngomong. Barang siapa yang beriktikad, mempunyai keyakinan ada seseorang selainnya Rasulullah bisa mi'raj atau dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, faqad kafar. Itu ngeri itu. Sebetulnya maka ini kita harus memberikan pencerahan. Nah, maka ketika warga NU dan kultur NU itu hitungannya kajian apa bahwa di kaum fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi muhibbin fa innahum fi dhulalin mubin. Terus ke depan apabila terjadi insiden seperti itu seperti tadi lagi, bagaimana pesan Gus untuk anggota PWI Laskar Sabila? Hindari adu fisik, sabar, tawakal, serahkan kepada Allah. Tapi kalau mereka ngengkel, lihat mereka qatilul ladina yuqatilun, karena mereka melawan lagi. Karena apa? Karena kita juga punya kekuatan. Apa sebabnya? Sebab masyarakatnya harus dibela. Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat Tegal itu
selalu dalam kesesatan yang didoktrinkan oleh kaum Ba'al. Nggak mungkin kita merelakan, karena di Tegal ini banyak yang mondok di pesantren Buntet di sebelah saya dan di abah saya, bahkan di saya. Jadi ada kewajiban sama moral untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada masuk akidah yang tidak benar, ya saya punya kewajiban untuk memberikan penjelasan. Bukan untuk benci, bukan, saya tidak benci. Benci atau benci aja. Ataupun mereka itu merasa terganggu, itu kan salah mereka sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Sebetulnya kalau mereka itu hidup di Indonesia, udah nggak usah mengklaim-klaim, jangan bilang ilmi, ya udah jangan ngaku cucunya Rasulullah, cuma dari umatnya Rasulullah saja. Kemudian juga nggak usah lah doktrin-doktrin kayak apa sih mbahnya mereka itu bisa mengatur Gusti Allah. Itu adalah Allah itu ketika menurunkan musibah itu sudah dapat izin dari Habib. Ya. Sehingga musibah yang ada di dunia ini berdasarkan rekomendasi dari Habib. Itu ajaran yang sesat begitu, nggak usah didengungkan. Itu kenapa itu sesat, dan saya dan orang itu nggak mungkin membiarkan masyarakat seperti itu. Jadi Anda harus diam. Siap. Kalian itu jangan sampai mengeluarkan akidah-akidah yang sesat. Kalau Anda seperti itu, maka pribumi ini ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama. Madhabnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Imam Ghazali, Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Sunatullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anda jangan berlawan, nanti akan menghadapi arus yang sangat besar. Ketika menghadapi arus, jangan salahkan. Jadi kalau Andanya dia biasa memberikan keterangan ke NU-an ahli sunnah wal jamaah dan tidak menyesatkan umat, tidak ada di masalah. Ikhwanuna fiddin, saudara dalam agama. Tapi kalau sudah menyesatkannya harus diluruskan, bukan benci. Ya. Makasih Gus. Nah, jadi emang kibin-kibin ini notabene ya tetap saudara-saudara kita sebangsa setanah air ya. Cuman hanya saja mereka ini terdoktrin dengan para habaib atas klaim mereka sebagai zuriat Nabi. Padahal konsekuensi daripada klaim itu harus ada bukti, tapi nyatanya mereka tidak memiliki bukti. Kan klaim mereka sebagai zuriat Nabi adalah garis keturunan yang paling sahih, yang paling rapi catatannya, itu kan. Padahal nggak ada bukti. Ya klaimnya udah sangat keterlaluan dan ini sangat melawan logika publik dari klaimnya, kemudian dari ajarannya. Nah, sehingga framing-framing yang dibangun itu ya dikatakanlah kemudian kiai-kiai yang saat ini tergabung dalam wadah PWI LS itu adalah gerakan pemecah belah, pengaruh domba antara Habib dengan ulama, kiai dengan Habib. Ya padahal dalam rangka meluruskan apa yang selama ini keliru seperti itu. Kan bukan cuma nasab. Kalau kita bicara PWI juga kan bukan cuma nasab. Ya alhamdulillah kemudian pelurusan-pelurusan sejarah dilakukan. Bagaimana kemudian makam-makam palsu ditemukan, ya kan? Makam-makam diba'alwikan. Jadi sejarah bangsa Indonesia diluruskan. Belum lagi sejarah PBN, sejarah NU, Nahdlatul Ulama, belum lagi sejarah Jatman. Itu dengan data dan fakta gitu loh. Nah, ini kibin-kibin ini kan dia nggak mau mendengarkan data dan fakta itu karena sudah terdoktrin bahwasanya gerakan dari PWI LS ini adalah gerakan pemecah belah umat. Maka itu yang tertanam dalam benaknya. Maka apapun yang dikatakan oleh PWI, Kiai Imam, Kiai Abbas, terus kemudian kiai-kiai yang lain, ya itu hanya sebatas omong kosong bagi mereka. Jadi nggak jernih. Jadi mengedepankan emosional sehingga tidak mampu berpikir rasional. Siapapun itu, dari kalangan yang mengkibin-kibin kelas-kelas awam gitu sampai kibin-kibin yang notabene bergelar. Ya sama seperti itu. Ya kalau kiai-kiai yang saat ini masih mendukung itu, bagi saya ya itu tadi masih termakan doktrin emosional. Karena gini ya prinsipnya, kita nggak bisa menafikan boleh jadi kiai itu dalam perspektif keilmuan yang lain itu lebih unggul gitu. Tapi perkara nasab untuk saat ini ya toh mereka ini kan baru kita semuanya baru ada keilmuan atau disiplin keilmuan, ilmu nasab itu kan begitu polemik nasab ini mencuat, sesuatu yang baru buat kita sebenarnya gitu loh. Jadi maka pernah juga diakui oleh seorang profesor dokter di Surabaya,
Beliau itu sekaligus imam besar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sama, sebagai akademisi ya maka bodoh kalau tidak menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, karena berdasarkan bukti, fakta, dalil yang kuat. Seperti itu. Ya udah kayak gitu. Jadi tetap kita kawal ulama Nusantara, dan harus tetap kita suarakan sebelum mereka melakukan pengakuan terhadap publik bahwasanya mereka memang bukan zuriat Rasul. Ya, pengakuan itu, dan mudah-mudahan pemerintah akan membuat regulasi. Siapapun yang mengaku zuriat Rasul ya maka ya melakukan tes DNA. Kawal ulama Nusantara, jaga persatuan, NKRI harga mati.